Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Pemirsa IDX Channel, terkadang rambut yang kusut dan susah diatur bisa merusak mood seseorang ya. Tidak hanya menghabiskan banyak waktu untuk merapikannya, rasa sakit akibat rambut yang tertarik dan tersangkut pada sisir juga membuat banyak orang menyerah dan hanya menyisir rambutnya dengan menggunakan tangan. Nah, untuk menjawab masalah ini, Wet Brush hadir dengan sisir yang dirancang khusus untuk merapikan rambut kusut dan susah diatur, sekaligus memberikan pengalaman menyisir rambut yang menyenangkan dan bebas dari rasa sakit. Dan untuk lebih jelasnya, yuk simak perbincangan menarik saya dengan founder PT Niaga Warna Persada, Lina Susanti, hanya di Women's Talk. Halo pemirsa Women's Talk, kita kembali berjumpa bersama dengan saya Rosalyn Chiu dan kali ini saya sudah bersama dengan seorang wanita inspiratif yaitu Mbak Lina Susanti yang merupakan founder dari PT Niaga Warna Persada. Halo Mbak Lina, apa kabar? Ya, halo Ocha, apa kabar juga? Iya, kabar baik Mbak, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu cantik gitu ya, selalu ceria dan bahagia seperti biasanya. Iya, terima kasih. Oke, senang sekali nih Mbak, IDX Channel akhirnya bisa ngobrol-ngobrol bareng Mbak Lina. Kita udah ngincer banget nih produk Wet Brush gitu ya, nggak hanya produknya aja, kita ngincer foundernya juga gitu ya. Karena kita ketahui bersama khususnya cewek-cewek gitu ya, bahwa Wet Brush ini dicari di mana-mana, apalagi mungkin beberapa varian produk yang limited edition gitu ya, ada seasonal gitu ya, dicari banget mau di e-commerce, di offline stores gitu ya, banyak banget cewek-cewek ini suka banget sama produknya Wet Brush. Nah mungkin boleh di-share sendiri Mbak, sebetulnya Wet Brush ini kan bagian dari PT Niaga Warna Persada ya. Mungkin PT Niaga Warna Persada secara keseluruhan itu bergerak di bisnis apa aja sih Mbak? Sebelumnya saya perkenalkan PT Niaga Warna Persada yang kami sering sebut sebagai Niwa Group. Itu adalah perwakilan resmi dari berbagai merek mancanegara untuk wilayah Indonesia. Ya, salah satunya brand yang kita pegang adalah Wet Brush. Wet Brush ini saya ketemunya waktu tahun 2015 di Amerika Serikat. Ya, saat itu saya beli sisir ini sama terkena kayak gimmicknya juga, bukan gimmick sih, mungkin lebih tepatnya ketika saya baca packagingnya, wow. IntelliFlex Bristol, IntelliFlex teknologi bisa untuk meleraikan rambut kusut tanpa rasa sakit, itu yang dijanjikan. Ya, jadi saat itu saya sangat tertarik untuk mencoba produk ini. Dan di tahun 2015 itu kebetulan saya juga punya 2 orang putri. Ya, saat itu mereka masih kecil-kecil tapi rambutnya udah panjang. Setiap pagi, kalau mereka sebelum pergi sekolah, mereka kan pergi sekolah toddler kelas. Itu saya selalu drama menyisir rambut sebelum mengenal Wet Brush. Sebelum mengenal Wet Brush ya, selalu spare waktu sekitar 30 menit. Untuk hairdo ya Mbak? Untuk, bukan hairdo tapi hanya menyisir. Karena anak kecil itu rambutnya spesial, begitu mereka tidur, begitu bangun itu rambutnya seperti singa. Di sana saya coba ini sisir, saya bawa pulang dari Amerika, saya coba. Kok anaknya diam, tidak ada reaksi ya, teriak-teriak, tidak ada drama, menyisir juga jadi lebih cepat, tidak butuh waktu setengah jam lagi. Jadi buat saya seorang mamah itu rasanya, wah ini saya perlu men-share pengalaman ini ke orang lain karena ini tuh benar-benar life changing buat saya. Wah, menarik banget. Jadi kalau Mbak Lina share bahwa ada pengalaman dengan putri gitu ya, biasanya kan anak perempuan apalagi kalau sekolah harus diikat, dibikin macam-macam rambutnya. Aku juga ingat waktu kecil itu memang namanya juga anak kecil ya, dipaksa ikat 2, paksa ikat 5, sakit gitu rasanya disisir gitu kan kayak gitu. Dan ternyata memang adanya Wet Brush ini bukan hanya digunakan oleh kita wanita dewasa tapi juga sangat ramah untuk anak-anak ya Mbak ya. Sangat berguna, sangat membantu. Wah, ketika saya parenting itu sangat membantu banget. Jadi anak saya bisa punya waktu tidur
lebih tidak lama. harus dia bangun lebih early lagi Yes, seperti yes. sebelum mengenal wet brush. Jadi buat saya ini sangat membantu. Saya tertarik dengan produknya. Saya Yes. ingin mendistribusikan produk ini di Indonesia gitu. Baik, berawal dari ketertarikan dan juga kesukaan diri sendiri terhadap produknya begitu ya, Iya. menjadikan inisiatif untuk membangun kemudian awareness produk ini di Indonesia. Betul. Nah, ketika tahun 2015 sendiri Mbak Lina ini bekerja sama dengan Wet Brush di US, mungkin prosesnya seperti apa sih Mbak? Apakah susah membawa license-nya ke Indonesia? Oh, saat itu wet brush ini juga belum merupakan brand yang belum sangat terkenal ya di sana. Jadi licensing saat itu dibilang mudah ya tidak, karena dia juga sudah pernah ada distributor di Indonesia sebelumnya. Sebelum kita dia sudah pernah mengangkat distributor. Tetapi tidak terjadi penjualan. Begitu dengan hadirnya kita take over semua distributorship. Jadi memang kita ambil semuanya untuk wilayah Indonesia. Lalu kita mengoffer kepada mereka tuh sesuatu yang berbeda. Yang belum pernah, mungkin yang saat itu jarang dilakukan oleh pemegang merek lainnya. Kita memberikan offer bahwa kita akan mengedukasi Ya, kelebihan dari produk ini apa. betul. Kenapa kamu harus memilih wet brush? Betul. Saat itu yang ada di minded kita dan plan kita adalah itu. Jadi akhirnya prinsipalnya percaya Yes. dan menyerahkan brand ini kepada Niaga Warna Persada. Gitu. Wow. Berarti ternyata perjalanan sebelumnya sudah pernah ada distributor Indonesia, tapi kemudian salesnya belum maksimal dan akhirnya Niaga Warna Persada lah yang memegang license untuk Indonesia ya Mbak ya. Ya, benar. Ini perjalanan yang menarik juga ya, bagaimana kemudian mungkin tahun 2015 belum banyak ya masyarakat Indonesia yang kenal dengan brand sisir tertentu. Mungkin mereka lebih banyak mencari skincare, beauty products ataupun hal-hal yang mendukung kecantikan perawatan wajah gitu ya. Tapi kalau sisir ditanya apa, kayaknya apa aja gitu yang ketemu dia beli gitu. Tapi kemudian mungkin boleh di-share nih Mbak, bagaimana sih membangun awareness ataupun edukasi di masyarakat sehingga sampai hari ini sisir wet brush ini bukan hanya dirasakan dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan dicari-cari gitu Mbak. Ya, seperti yang Ocha ngomong, itu tantangan kita pertama kali datang membawa merek wet brush ini ke Indonesia. Iya. Saat itu sudah pasti ya, kalau kita tanya merek sisirnya apa, Nggak ada. tidak ada orang yang bisa menjawab merek sisir mereka saat itu. Tapi kalau misal ditanya, tasnya mereknya apa, Iya. lipstiknya mereknya apa, semua orang bisa menyebut. Nah, di situ kita melihat, oh ini ada sebuah peluang, peluang untuk kita yang membuat, oke, berarti kita harus membranding wet brush ini agar masyarakat Indonesia tuh kalau ditanya sisirnya mereknya apa, jawabannya wet brush, gitu. Yep. Ya. Dan sampai hari ini saya rasa orang-orang itu pilihannya antara dua Mbak, antara mereka ditanya sisirnya apa wet brush atau yang kedua apa aja gitu. Jadi sampai hari ini mungkin yang menjadi top of mind di masyarakat masih wet brush gitu ya. Iya. Oke, ini menarik sekali. Aku juga pengen bahas berbagai produk varian yang wet brush punya ataupun PT Niaga Warna Persada hadirkan gitu ya produk-produknya. Tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Women's Talk. Baik pemirsa Women's Talk, kembali bersama kami masih dengan Mbak Lina Susanti, founder dari PT Niaga Warna Persada. Mbak, tadi seru banget ya kita sharing-sharing tentang perjalanan dari wet brush sampai license-nya dibawa ke Indonesia. Nah, tadi mungkin ketika wet brush sendiri sudah menjadi top of mind di masyarakat Indonesia, mungkin beberapa strategi ataupun plan yang pernah dilakukan oleh wet brush, Mbak, highlight-nya seperti apa sih sampai bisa di posisi hari ini, Mbak? Ya. Perjalanan kita pertama kali mengenalkan wet brush ke Indonesia tentunya dari edukasi. Kami mengedukasi melalui influencer di Indonesia. Kenapa sih harus wet brush? Apa sih yang perbedaan wet brush daripada sisir yang lain? Seperti itu. Selain itu kami juga bekerja sama dengan salon-salon untuk mencobakan wet brush ini langsung kepada customer. Yes. Ya, karena
seperti pepatah zaman dulu berkata, jika tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Ya. If you never try, you will never know. Betul. Setelah mereka coba, mereka merasakan experience yang berbeda saat itu. Lalu seiring dengan penjualan yang terus meningkat, dari prinsipal juga melakukan kolaborasi yang sangat baik. Yes. Kolaborasinya seperti dengan Disney, dengan Harry Potter. Kalau Harry Potter dari Universal Studio ya berarti. Terus dia juga berkolaborasi dengan terbaru Wicked film, iya, Wicked betul. movie. Ini koleksinya ini ada 3. Jadi yang sudah dilakukan oleh Wetbrush itu selain kita edukasi perbedaan Wetbrush dengan sisir yang lain, kita juga mengenalkan experience menggunakan Wetbrush itu sesuatu yang berbeda, membantu wanita untuk mendapatkan rambut indah, yang pasti less breakage, juga less hair fall. Ya, teknologinya Wetbrush itu yang bikin dia spesial. Jadi Wetbrush itu punya teknologi patent yang namanya IntelliFlex teknologi. IntelliFlex teknologi. Ya, di sana strain dari sisir itu bisa meregang dan melentur sesuai kebutuhan rambut kita. Oke. Tapi bisa kita bilang nggak Mbak, IntelliFlex teknologi ini cocok untuk berbagai jenis rambut, mulai dari yang mungkin tipis, yang tebal sampai yang gimbal gitu Mbak? Iya, boleh saya katakan dengan percaya diri, iya. Cocok ya? Iya. Oke. Nah tadi kalau kita udah bahas IntelliFlex teknologi membuat kemudian less breakage dan juga apa ya, membuat rambut lebih stay lah ya, nggak mudah rontok dan juga tidak mudah rusak. Nah kita langsung aja tunjukin produk ajaib kita ya Mbak ya? Ya, mari kita coba ya. Pemirsa ini dia. Nah pemirsa pasti udah tahu gitu ya bahwa Wetbrush ini mengeluarkan salah satu bukan salah satu ya, ada beberapa produk ya Mbak ya dari 3 film yang lagi viral banget yaitu Wicked movie gitu ya. Kita tahu banget bahwa Glinda ya yang jadi tokoh utamanya ini suka banget main rambut gitu ya, kiwas-kiwas rambut, pasti bawa sisir kemana-mana. Nah kalau yang Mbak Lina apa nih? Ini Disney, Yes. Ariel. Ini juga sangat terkenal kalau dia sisiran dengan menggunakan garpu. Okay. Karakternya seperti itu ya. Iya. Kita cobain aja langsung bareng-bareng ya Mbak Iya. ya. Oke. Wah enak banget ya. Iya. Langsung lurus gitu ya. Gimana nggak Ocha? pakai- Ada rasa ketarik? Nggak ada sama sekali. Karena memang Mbak pertama kali banget aku nyobain Wetbrush itu dari temanku, karena kan aku kerja siaran, presenting gitu Mbak. Dia kan rambutnya harus di styling, disasak. Itu kan butuh PR ya untuk kemudian isi rambut tapi nggak rontok dan nggak rusak gitu. Nah akhirnya aku dikasih kenalin sama Wetbrush juga gitu, ternyata enak banget ya. Oh, ini fun fact juga ya. Saya pernah tuh punya experience. Setiap kali kalau abis pesta rambutnya di Iya, hairdo, kan betul. misalkan disasak PR ataupun banget. kena hairspray. Yes. Itu kita kalau pulang malam tuh kan sangat sulit ya mau langsung tidur. Biasanya kan kita harus keramas dulu. Yes. Nah, tapi sejak punya Wetbrush, terkadang saya bisa pulang party, pesta dengan rambut after di hairdo. Tidak harus keramas, hanya diurai dengan Wetbrush. Wow. Ya, jadi ini Iya, mampu iya. menguraikan sasakan Yes. juga. Karena hanya ini juga yang mampu mengurai ketika rambutnya disanggul tinggi banget, habis dikepang-kepang, gampang deh gitu nyisirnya. Oke, Ya, selain betul. varian dari yang Wicked dan juga yang Disney Princess, mungkin boleh di-share nih, katanya belakangan yang lagi viral juga adalah Kim Ji-won menyisir menggunakan Wetbrush juga nih Mbak. Iya, kebetulan kemarin kita juga menemukan konten di sosial media. Yes. Ya, Kim Ji-won yang main Queen of Tears ya. Oke. Dia menggunakan sisir Wetbrush Oke. yang Disney Princess tapi yang Jasmine. Ini Jasmine ya, oh, langsung biasanya sold out di mana-mana gitu Iya, ya. bisa didapatkan di e-commerce. Yes. Oke, menarik banget tadi kita udah bahas bareng-bareng ya soal produk dari Wetbrush. Nah, ternyata di sini juga aku lihat bukan hanya sisir original tadi ya yang biasa kita kenal, sering banget lihat dijual di mana-mana, tapi ada produk-produk lainnya nih, ada ProFlex Dry, kemudian ada buat ini ya hair sculpt ya Mbak ya. Mungkin boleh untuk di-share mandi. juga nih produk-produk lainnya itu seperti apa sih? Iya, jadi Wetbrush itu
ada original collection. Yes. Pertama original collection itu ada yang signature, ini size original. Yes. Lalu dia ada yang mini. Nah, lalu kita juga ada yang go green. Oke. Jadi dia materialnya eco-friendly, jadi aman untuk lingkungan. Oke. Ya, Yes. lalu punya yang flex dry ini juga variannya, Yep. itu aman digunakan ketika bersamaan dengan hair dryer. Jadi jika kena panas tidak masalah. Oh, ini Ya. bisa mungkin kebanyakan digunakan oleh professionals di salon-salon gitu ya Mbak ya? Tidak juga, Oh, nggak banyak juga? Oke. banyak konsumen yang retail suka membeli flex dry ini Oke. untuk mengeringkan rambut bersama dengan hair dryernya. I see. Ya, Karena dia tahan menggunakan panas hair ya, dryer. Mbak ya? Ya, karena ini tahan panas, kalau yang ini tidak tahan panas. Jadi ini kita tidak suggest untuk menggunakan bersama hair dryer. Yang ini kita suggest untuk menggunakan Oke. bersama hair dryer. Oke. Sedang yang ini adalah profesional. Ini sisir blow. Biasanya dipakai oleh profesional-profesional yang ada di salon untuk memberikan efek blow yang lebih bagus Oke. kepada konsumennya agar Yes. konsumennya juga puas. Oke, menarik, mungkin boleh di-share juga nih Mbak. Aku juga banyak sekali melihat produk dari wet brush ini selain ada di mall-mall, mungkin di supermarket, toko-toko, juga ada banyak sekali di salon-salon yang ternama gitu ya Mbak. Itu kerjasama yang dilakukan ada tantangan tersendiri nggak sih Mbak? Seperti apa? Kalau kerjasamanya itu kita bentuknya adalah menyupport para hairstylist yang ada di salon-salon terkemuka untuk memberikan experience ketika menyisirkan rambut kepada customernya mereka. Jadi kok zaman dulu saya ke salon sebelum mengenal wet brush ini, Yes. saya tuh masih ingat kalau kita sesudah dikeramas itu mereka akan menyisir rambut kita dengan sisir garpu. Iya, gini. Ya, Ocha juga merasakan iya, ya. iya. Nah, sisir garpu yang which is kita tuh rambutnya pasti akan dipegang Iya, dulu supaya scramble. mengurangin kerontokan kayak gitu. Disisir Oke. pelan-pelan, diuraikan. Nah, setelah punya wet brush ini, saya tuh punya visi mau oke, kita ubah salon itu jangan lagi menggunakan sisir garpu, tapi gunakanlah wet brush. Iya. Karena dengan wet brush mereka juga memberikan experience kepada customer, oh kok sekarang rambutku disisir di detangler setelah keramasnya kok jadi lebih cepat ya, Iya, iya. tanpa ada rasa tarik-tarik. Betul, betul. Ya pokoknya jadi lebih efisien. Oke. Ya kita perkenalkan itu juga untuk para hairstylist yang ada di salon supaya mereka kerja lebih efisien gitu. Jadi ternyata wet brush ini bukan hanya jadi kecintaan konsumen atau masyarakat umum, tapi juga kecintaan dari salon-salon ternama di tanah air, dan bahkan nggak eksklusif juga sih ya, wet brush ini bisa digunakan oleh siapapun karena ternyata ya menggunakan produk dari wet brush ini adalah it's a long term investment ya. Tapi mungkin akan Yeah. kita bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Women's Talk. Baik pemirsa Women's Talk, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama dengan Mbak Lina Susanti. Mbak, tadi kalau kita udah bicarain soal berbagai manfaat dan juga kecanggihan yang dipunya dari teknologi wet brush, nah mungkin berbicara range harganya nih, masyarakat yang belum tahu mungkin nih, range-nya nih seperti apa sih Mbak? Ya, kalau untuk yang varian retail itu range harganya start dari 80.000 sampai 180.000. 80 sampai 180 Ya. Oke. Nah, tapi kalau yang untuk profesional ini varian harganya mulai dari 250.000. Mulai dari 250.000. Ya. Oke, mungkin belum banyak masyarakat Indonesia yang cukup umum gitu ya dengan sisir yang bahannya premium gitu ya. Nah, tapi mungkin mengenalkan sisir yang memang berkualitas dan ternyata tadi kalau kita ngobrol jangka panjang gitu ya penggunaannya, bahkan bisa bertahun-tahun. Sebetulnya sulit nggak sih Mbak memperkenalkan hal itu, dan seberapa signifikan pentingnya menggunakan ya sisir dari wet brush sendiri? Ya. Itu pertama kali yang Ocha sampaikan ini adalah tantangan kita. Tapi saat itu kita juga mereview Ya. market di Indonesia itu jika membeli sebuah sebuah sisir sebuah sisir untuk harga segitu mungkin dianggap mereka saat itu adalah masih sangat mahal. Ya. Ya, tapi kita mengedukasi mereka, oke. Kalau sisir harga 100.000 itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Yes. Ya,
1, 2, 3 tahun mungkin ya. Nah, tapi kalau misalkan lipstick, Ya. biasanya coba saya tanya Ocha, beli lipstick satu berapa? Aduh, ya mungkin perempuan minimal ya 200 ribuan gitu ya. Mungkin di online banyak yang lebih murah, tapi kemudian ya beberapa produk yang viral banyak digunakan mungkin 200 ke atas dan warnanya macam-macam juga gitu ya. Jadi Ocha belinya lebih dari satu untuk sebuah iya. lipstick ya. Dan lipstick itu kan 2-3 bulan pasti sudah Iya, habis. bahkan sebulan juga habis. Ya. Jadi kalau misal kita berbicara tentang mahkota wanita adalah rambut, Yes. berarti kan juga perlu diberikan investment yang sangat baik ya. Iya. Ya. Oke. Dari situ kita mengedukasi bahwa ini bukan produk yang mahal, tetapi kamu bisa membeli ini Iya. bertahan untuk ya 3 tahun, lebih daripada lipstick yang hanya 100 ribu. Betul. Kemudian mungkin ada upcoming projects ataupun target-target kedepannya dari White Brush seperti apa nih? Ya, untuk target kedepannya dari White Brush tahun depan itu kan sudah memasuki tahun ke-10 di Indonesia ya. Dan kita masih optimis banget penjualannya akan terus meningkat. Strategi-strategi yang sudah kita susun dan kita buat juga untuk next year juga sudah ada, termasuk karena kemarin kita salah satu penjualan terbaik se-Asia Pasifik. Wow, oke. Ya, diikuti oleh Jepang dan Australia di urutan kedua dan ketiganya. Kita dikasih kesempatan oleh prinsipal untuk ngelit project collaboration untuk tahun depan. Wah, congratulations. Ternyata White terima Brush kasih. Indonesia melit penjualan se-Asia Pasifik. Iya. Itu tadi ya Mbak ya. Iya. Oke, bicara mengenai pencapaian yang sangat signifikan dari White Brush, ternyata PT Niaga Warna Persada juga punya unit-unit bisnis yang bergerak bahkan di bidang lainnya juga ya Mbak ya. Ini Iya. mungkin boleh di-share nih Mbak. Ya, Niaga Warna Persada itu punya 3 unit bisnis dalam 3 kategori berarti. Kategori pertamanya adalah beauty. Beauty ini merek-merek kita saya sebut, pertama yang akan saya sebut adalah White Brush. Yes. Kedua, LA Girl, LA Colors, itu adalah kosmetik. Yes. Lalu ada Lena, itu seperti hairstyling, hairstyling rambut. Yes. Lalu ada Daily Perfection juga, dan juga ada Mood Matcher. Wow. Mood Matcher itu lipstick. Iya, iya. Ya. Lalu di home kategori kita ada Ekoko, itu adalah peralatan rumah tangga. Yes. Ya. Lalu ada Silikuk, Silikuk adalah food container dari Korea. Ya. Lalu kita punya Danke, Danke ini adalah lokal brand kita. Yes. Ya, dengan bangga kita sebut ini mereknya kita. Wow, Ya. oke, ini satu-satunya Ya. merek sendiri dari Iya, Niaga betul. Warna Persada ya. Dan itu adalah koper luggage. Lalu kita punya Ubrush di bagian fashion. Oke, baik, tadi ada home, kemudian beauty, ada juga fashion ya Mbak ya? Iya. Ada tantangan tersendiri nggak sih Mbak memiliki unit bisnis yang cukup beragam gitu Mbak? Cara manage-nya gimana? Apalagi kebanyakan dari brandnya ini juga mengambil license dari top brand punya gitu Mbak? Iya. Tantangan pasti ada ya. Tapi kita percaya dari setiap tantangan itu pasti akan menghasilkan banyak opportunity juga. Tantangan kalau apalagi untuk Niaga Warna Persada itu mainnya adalah di level produk yang memiliki kualitas. Yes. Ya, jadi bukan kita tidak pernah mau asal jual produk, tetapi produk ini biasanya kita uji kualitasnya. Kita ingin memberikan kualitas yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Yes. Bahkan kita punya moto, it's not shopping, it's change your life. Wow, Yeah. it's not shopping, it's change your life. Jadi fokusnya bukan cuman selling aja gitu ya, Yeah. tapi experience dari consumers juga ya. Iya, jadi ya kita juga berarti harus fokus di quality dari produk yang Yes. kita pilih. Iya. Oke, bicara mengenai sosok founder dari Niaga Warna Persada sendiri, seorang wanita gitu, Mbak Lina juga punya dua orang putri ya Mbak Iya, ya? betul. Sudah punya keluarga, mungkin boleh di-share Mbak, karakter leadership seperti apa sih yang Mbak Lina punya di pekerjaan? Ya, kalau saya itu berkarakter transformasional. Jadi saya lebih suka memotivasi dan membimbing para staf saya, para tim saya untuk
ayo berkembang. Yes. Nah, caranya gimana? Terkadang kita memberikan mereka kesempatan untuk mengambil keputusan, untuk mewujudkan ide-ide yang mereka punya. Bahkan kita izinkan mereka untuk melakukan kesalahan. Seorang sosok leader yang transformasional tadi ya, kalau boleh kita bilang. Mbak Lina, mungkin ada tips nih Mbak untuk para wanita di luar sana nih, mungkin mereka yang mau mulai menjadi entrepreneur atau mungkin mau mulai menentukan arah dari passion mereka. Gimana sih Mbak to be konsisten tadi kalau lihat dari perjalanan Wetbrush 10 tahun ya, 1 dekade bukan waktu yang sebentar gitu ya, apalagi membawa license dari produk yang belum umum, bahkan trennya belum ada di suatu negara gitu. Mungkin tips sebagai seorang wanita seperti apa? Ya, kalau tips dari saya, beranilah untuk mencoba, bermimpilah besar, tapi yang paling penting adalah tindakan, bukan hanya sekadar bicara. Tindakan bukan hanya sekedar bicara ya Mbak ya. Baik, Dan jangan takut berbuat kesalahan, karena dari kesalahan kita belajar. Wow, oke. Bertindak, jangan hanya berbicara, dan jangan pernah takut berbuat salah, karena dari kesalahan itu sendiri kita akan berbuah menjadi lebih baik lagi gitu ya Mbak. Betul. Ya? Terima kasih banyak Mbak Lina sudah bergabung bersama kami di Women's Talk. Semoga perbincangan kali ini menjadi inspirasi tersendiri buat pemirsa Women's Talk, dan cewek-cewek jangan lupa merawat diri. Habis ini pulang saya sisiran lagi ya Mbak. Thank you banget. Sehat selalu buat Mbak Lina, semoga selalu sukses ya buat Niaga Warna Persada dan juga Wetbrush. Terima kasih juga untuk Ocha. Terima kasih Mbak. Pemirsa Women's Talk, semoga perbincangan kali ini bisa menjadi penggerak semangat buat pemirsa Women's Talk dimanapun Anda berada, dan jangan lupa untuk terus saksikan berbagai perbincangan lainnya hanya di Women's Talk, IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Rosalyn Chu pamit undur diri, bye!